Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang titik berat. Di sini saya ingin memperkenalkan anggota saya, yaitu saya Fazul Mastagafari, absen 11. Saya Sidi Andrew Hope, absen 36. Saya John Peter Panjaitan dari absen 16. Saya Desi Arunisa dari absen 8. Titik berat satu dimensi. Titik berat benda homogen satu dimensi atau garis digunakan pada benda-benda berbentuk memanjang seperti kawan. Dan bahasan ini massa benda dianggap diwakili oleh panjangnya atau satu dimensi. Langkah penentuan titik berat dan titik berat benda homogen ini atau dimensi satu ini ditentukan dengan: 1. Menentukan panjang masing-masing benda, 2. Menentukan letak titik berat masing-masing benda, dan 3. Hitung koordinat titik berat benda pada titik x0 dan y0. Untuk rumus titik berat pada dimensi 1 atau garis, yaitu x0 sama dengan L1 kali X1 plus L2 kali X2 plus titik-titik-titik sampai Ln dikali Xn per L1 tambah L2 tambah titik-titik-titik sampai Ln. Keterangannya, L1 adalah panjang garis 1, L2 adalah panjang garis 2, Ln adalah panjang garis N. X1 atau X2 sampai Xn adalah absis titik berat garis 1, 2 sampai N. Y1, Y2 sampai Yn adalah orniat titik berat garis dari 1, 2 sampai N. Contoh kehidupan dari titik berat satu dimensi adalah: 1. Tangga, 2. Konstruksi bangunan, dan 3. adalah jembatan. Contoh soalnya, yang pertama, tentukan titik berat susunan 6 buah kawat tipis berikut ini dengan acuan titik 0, seperti pada gambar ini. Pembahasan dari data soal tersebut: L1-nya adalah 20, X1 adalah 20, dan Y1-nya itu 10, L2 20, X2 60, Y2-nya 10, L3-nya 80, X3-nya 40, Y3-nya 20, L4-nya 20, X4-nya 0, Y4-nya 30, L5-nya 40, X5-nya 40, Y5-nya 40, L6-nya 20, X6-nya 80, Y6-nya 30. Koordinat titik berat gabungan ke-6 kawat atau X0, Y0-nya menggunakan rumus seperti berikut: X0 sama dengan L1 kali X1, L2 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 ditambah L4 kali X4 ditambah L5 X5 ditambah L6 X6 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahui berikut lalu dikalikan dan dijumlahkan. Hasilnya X0-nya itu adalah 8.000 per 200 sama dengan 40 untuk hasil X0-nya. Untuk hasil Y0-nya itu sebentar. Untuk hasil Y0-nya masukkan rumusnya, yaitu L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah L3 Y3 tambah L4 Y4 tambah L5 Y5 tambah L6 Y6 per L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 tambah L5 tambah L6. Lalu masukkan angka-angka yang sudah diketahui berikut. Nanti hasilnya akan 8.000 per 200 sama dengan 40 untuk Y0-nya juga. Lalu contoh soal kedua, tentukanlah posisi titik berat objek berdimensi 1 meter. Di sini bisa Anda lihat gambar titik posisi objek dimensi
Yang pertama di sini ada L yaitu untuk keseluruhan panjang, X untuk titik tengahnya pada X, lalu Y titik tengahnya pada Y. L1 itu sama dengan 12, X1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 6, L2 sama dengan 10, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 9, L3 sama dengan 10, X3 sama dengan 4, dan Y3 sama dengan 3. Rumusnya adalah X0 sama dengan X1 L1 tambah X2 L2 tambah X3 L3 per L1 tambah L2 tambah L3. X0 sama dengan 0,12 tambah 4 kali 0 kali 12 tambah 4 kali 10 tambah 4 kali 10 per 12 tambah 10 tambah 10 sama dengan hasilnya adalah 2,5. Lalu di rumus Y0 Y1 tambah L1 tambah Y1 L1 tambah Y2 L2 tambah Y3 L3 per L1 tambah L2 tambah L3. Y0 sama dengan 6 kali 12 tambah 9 kali 10 tambah 3 kali 10 per 12 tambah 10 tambah 10 dan hasilnya adalah 6. Jadi X0 dan Y0 adalah 2,5,6. Titik berat dua dimensi. Jika satu benda memiliki ketebalan yang sangat kecil dan bisa diabaikan, maka benda tersebut bisa dianggap berdimensi 2 atau bangun datar. Misalnya saja kertas, lembaran plastik, rentengan tipis logam dan sebagainya. Mereka hanya memiliki luas. Contohnya kehidupan sehari-hari dari titik berat dimensi 2, yaitu ada kertas, bisa foto dari di sini. Dan di sini ada rumus yang beberapa rumus, yaitu adalah persegi, yaitu adalah luas, sisi kali sisi dan kelilingnya adalah 4 kali sisi dan ada persegi panjang. Luasnya itu adalah panjang kali lebar, kelilingnya adalah dan yang terakhir ada persegi panjang. Ya. Dan di sini ada contoh soal. Pak Nina dengan Frankie, Tony mencoba menggambar bentuk lebih baik sehingga menghasilkan gambar huruf T. Ditulang di mana titik berat gambar Tony berada jika dilihat dari area berwarna hitam. Data dari soal benda 1 warna hitam. A1 sama dengan 20 kali 60 sama dengan 1200. Y1 sama dengan 30. Benda 2 warna biru. A2 sama dengan 20 kali 60 sama dengan 1200. Y2 sama dengan 60 tambah 10 sama dengan 70. Y0 nya sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Y0 sama dengan 1200 30 tambah 1270 per 1200 tambah 1200. Y0 nya sama dengan 120 per 2400 sama dengan 50 cm. Lalu ada contoh soal kedua. Ini ada luas persegi. Di sini ada persegi, cuman agak ada persegi juga ada segitiganya. Yaitu di sini ada luasnya nih. Luas OPQR sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan 144 meter. Koordinat titik A. Koordinat titik A itu setengah OP dikali 1,5 PQ sama dengan 1,5 X12 banding maksudnya bukan kali, ini adalah banding, maaf. Setengah X setengah X12 banding setengah X12 sama dengan 6 banding 6. Lalu luas OPS nya adalah setengah kali 12 kali 3 sama dengan 18
Lalu koordinat titik B setengah OP banding TB setengah kali 12 banding 1, lalu hasilnya 6 banding 1. Lalu ada ordinat titik berat bangun atau yang disebut X0. Di sini ada 144 dikali 6 dikurang 144 dikali 6 dikurang 18 dikurang kali 1 per 144 dikurang 18. Hasilnya adalah 846 per 126. Hasilnya menjadi 6,71 meter. Selanjutnya ada titik berat 3 dimensi. Dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang dan memiliki beberapa konsep seperti kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dari suatu bangun 3 dimensi. Contoh kehidupan sehari-hari dari titik berat 3 dimensi adalah 1 kotak susu, 2 botol minum, 3 bola. Ini ada rumus-rumus bangun ruang. Saya akan menyebutkan rumus tabung dan kerucut. Untuk mencari luas tabung sama dengan 2 dikali P dikali R dikali T plus R. Untuk volume sama dengan P dikali R kali R kali T. P bisa 2 per 7 atau 3,14 dan R untuk jari-jari, T sama dengan juga tinggi. Untuk kerucut luasnya sama dengan P kali R R tambah S. Untuk volume 1/3 dikali R dikali P dikali R dikali T. P bisa 2 per 7 atau 3,14 dan R untuk jari-jari, S garis pelukis dan T sama dengan ini. Contoh soal ini. Sebuah benda pejal yang terdiri dari gabungan kerucut pejal dan silinder pejal tersusun seperti pada gambar di samping. Besar jari-jari silinder adalah 2 cm, tinggi kerucut dan silinder adalah 4 cm, tentukan titik beratnya. Titik berat kerucut pejal ini adalah X1, Y1 sama dengan 0,5. Sedangkan untuk titik berat silinder pejal, karena bentuknya yang simetris dan homogen, maka titik berat silinder pejal terletak di tengah-tengah silinder dengan koordinat titik berat silinder adalah X2, Y2 sama dengan 0,2. Untuk mencari titik koordinat X, X0 sama dengan P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 per P1 ditambah P2 sama dengan 0 cm. Untuk mencari titik koordinat Y, Y0 sama dengan P1 dikali Y1 plus P2 dikali Y2 per P1 ditambah P2 sama dengan 1/3 P kuadrat 1 dikali T1 dikali Y1 plus Pi R kuadrat 2 dikali T dikali Y2 per 1/3 Pi R kuadrat 1 T1 plus Pi R kuadrat 2 T2. Karena besar jari-jari silinder dan kerucut sama, Pi R kuadrat 1 T1 sama dengan Pi R kuadrat 2 T2, maka persamaan bisa lebih disederhanakan menjadi Y0 sama dengan 1/3 Y1 plus Y2 per 1/3 per 1 sama dengan 1/3 dikali 5 plus 2 per 1/3 ditambah 11 sama dengan 11/4 sama dengan 2,75 cm. Jadi titik beratnya adalah 2,75. Sekian, terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan. Baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.